SPD MSI, Sekretaris Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat, selaku penanggung jawab musyawarah daerah Gerakan Pramuka, sekaligus Ketua Presidium yang memimpin jalannya persidangan Musda yang diselenggarakan dari tanggal 30 sampai 31 Mei 2023 di Hotel Nusantara Mamasa. Sedikit perlu memberikan klarifikasi atau penjelasan tentang penyelenggaraan Musda. Bahwa penyelenggaraan Musda kemarin yang dilaksanakan Kabupaten Mamasa juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, TNI Purnawirawan Dr. Bahtiar SIP MAP, juga dihadiri oleh Wakil Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Awalnya berjalan baik, lalu dalam perjalanannya setelah dibuka oleh Sesjen Kuartir Nasional sampai kepada jalannya persidangan, lalu kemudian ada sedikit permasalahan. Permasalahannya adalah tentang aturan di dalam Gerakan Pramuka. Itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Terus tertuang juga dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka tentang pemilik suara. Ya, di situ dijelaskan bahwa pemilik suara di Musda, musyawarah daerah di Sulawesi Barat itu ada 6 kabupaten dan satu suara kuartir daerah. Berarti pemilik suara itu ada 7. Nah, di antara 7 pemilik suara itu ada ketegasan di dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga bahwa pemilik suara adalah pengurus kuartir cabang yang memiliki legitimasi atau dasar hukum. Nah, masalahnya kemudian ada 2 kabupaten yang tidak memiliki hak suara sebab yang pertama yaitu kuartir cabang Mamuju. Permasalahannya karena sampai hari ini belum ada penetapan pengurusan dari kuartir daerah, karena aturan itu menjelaskan dalam ADRT bahwa kuartir cabang itu sah jika dikukuhkan dengan surat keputusan kuartir daerah. Itu yang belum ada. Kemudian satu lagi Kabupaten Mamasa. Kabupaten Mamasa itu kepengurusannya mestinya dia musyawarah cabang sejak 1 tahun yang lalu, tapi juga tidak melakukan musyawarah cabang, sehingga juga tidak memiliki hak suara. Hak bicara ada, hak bicara untuk memberikan saran-saran boleh, tapi hak suara tidak ada. Nah, dalam penyelenggaraan Musda menjelang menjelang pemilihan itu, Sesjen Kuartir Nasional sudah menegaskan dalam pembukaan bahwa kuartir cabang yang belum memiliki surat keputusan dari kuartir daerah itu tidak boleh diberikan hak suaranya, dan itu aturan dalam ADRT. Jelang pemilihan dipertegas lagi oleh Waka Orgakum Kuartir Nasional bahwa aturan ini harus ditegakkan, sebab itu ada di dalam ADRT. ADRT itu kan keputusan representasi dari 34 provinsi memutuskan aturan ini. Nah itu, tapi tetap ngotot akhirnya karena ini sangat diabaikan, akhirnya terjadilah insiden kecil. Insiden kecil itu berpotensi menjadi insiden besar dalam pelaksanaan Musda. Sehingga saya sebagai Ketua Presidium, kemudian atas pertimbangan Kuartir Nasional, dalam hal ini Sesjen Waka Orgakum, ini harus dihentikan, diskorsing dulu. Diskorsing karena tidak ada lagi tanda-tanda untuk diteruskan, karena akan berakibat tidak lagi mencerminkan sebagai organisasi pendidikan kalau ini diteruskan. Maka keputusan Sesjen bersama Waka Orgakum atas nama Ketua Kuartir Nasional, Musdanya Sulbar harus dihentikan sementara sambil memberikan solusi. Solusinya adalah kuartir cabang yang belum musyawarah cabang atau muscap dulu, lalu kemudian kuartir cabang Mamuju yang belum ada SK-nya usulkan dulu untuk di SK-kan, lalu kemudian kita akan melanjutkan musyawarah daerah, tapi tentu itu kita menunggu juga keputusan apa yang akan diberikan oleh pimpinan kuartir. Saya selaku penanggung jawab Musda, setelah
musyawarah daerah ini diskorsing, Iya. saya tidak tahu ini kalau ini sekaligus ketua presidium, saya tidak tahu kalau masih dilanjutkan. Nanti saya membaca beritanya Iya. bahwa tetap dilanjutkan. Pertanyaannya hari ini kalau dilanjutkan, lalu penanggung jawab musda siapa? Karena sudah tidak ada panitia. Kemudian dalam hal kabupaten mana yang hadir, karena Kuartir daerah sebagai penyelenggara sudah tidak ada di situ, kemudian Kuartir Polewali Mandar juga tidak ada, kemudian Pasangkayu Kuartir Pasangkayu juga tidak ada, karena mereka mengerti bahwa ini memang aturannya tidak bisa. Jadi tentu kalau saya tegaskan penyelenggaranya siapa, tentu saya harus mengatakan sangat tidak sah, karena itu melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Yang kedua, dalam pemberitaan saya dengar diaklamasi. Iya. Aklamasi itu pengertian saya 7 pemilik suara itu harus sepakat. Lalu suara Kuartir daerah, Kuartir Polewali Mandar, kemudian Pasangkayu, di mana ambilnya suaranya? Sementara dia sebutkan aklamasi. Nah, kemudian Kuartir cabang Mamuju dan Mamasa juga sebagai kuartir cabang yang tidak memiliki hak suara kalau dia ada di dalam, tentu tidak bisa. Tidak bisa ya. Berarti ya kalau kita bicara aturan tentang quorum itu, ada 2 kuartir cabang katanya yang sisa 2 kuartir cabang, 2/3 itu tidak terpenuhi. Tapi yang terpenting adalah memang penyelenggaranya siapa. Jadi saya tegaskan, bukan hanya ADART tapi Undang-Undang Gerakan Pramuka Nomor 12 Tahun 2010 harus dijunjung tinggi.